Perkenalkan, nama saya Emilia Reginalis Dimas dari kelas 8. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling membuat Anda stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Baik, yang paling membuat saya stres sebagai siswa di sekolah adalah banyaknya tugas-tugas yang diberikan. Juga selain itu, tekanan yang saya miliki untuk mempunyai nilai yang bagus di sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana biasanya kamu mengatasi stres atau perasaan cemas? Baik, cara saya mengatasi stres ataupun perasaan cemas yang saya miliki tentunya pertama, saya harus memahami dengan baik sumber masalah ataupun sumber stres yang saya alami. Ketika saya mengetahui dan memahami sumber stres yang saya miliki, tentu saja saya memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan stres yang saya miliki. Contohnya, ketika saya sebagai pelajar mungkin stres dengan banyaknya tugas dan juga tekanan nilai, saya memahami dengan baik kira-kira bagaimana cara saya untuk membagi waktu agar saya bisa belajar dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang baik. Sehingga dengan cara saya memahami dan bisa menyelesaikan stres tersebut, masalah yang terjadi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Baik, fasilitas di sekolah yang menurut saya paling membantu stres saya adalah perpustakaan. Di mana di perpustakaan juga memiliki novel-novel yang beberapa sudah saya baca dan menurut saya itu sangat asik sehingga membuat stres saya juga baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang menurutmu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan fisik siswa di sekolah? Baik, yang menurut saya kurang dari SMA Pasir Adhikara karena saya belajar di SMA Pasir Adhikara, mungkin lebih ke pembimbingan secara individualis kepada para siswa, karena dengan kurangnya pemahaman ataupun edukasi yang diberikan sekolah kepada para siswa, siswa belum bisa mengeksplor perasaan kesedihannya ataupun stresnya mengenai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Selain daripada itu, sekolah juga memberikan banyak tugas yang tentunya menjadi salah satu sumber masalah bagi para siswa dalam kesehatan psikologis. Baik, jadi tadi merupakan beberapa tantangan sebagai siswa. Sekarang kita akan masuk ke solusinya. Untuk pertanyaannya, program atau intervensi apa yang efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja? Program yang efektif. Untuk program yang efektif tentu saja Suradikara memberikan banyak sekali pilihan. Salah satunya itu ekstrakurikuler. Di Suradikara terdapat berbagai ekstrakurikuler di mana ekstrakurikuler ini dapat menjadi suatu sarana bagi para siswa untuk mengekspresikan dirinya. Salah satunya yang saya ikuti adalah Green Generation Suradikara. Ketika saya memiliki rasa stres yang berlebih, saya datang untuk mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut dapat memberikan saya suatu hiburan yang baru, sehingga otak saya dapat refresh kembali untuk melanjutkan kehidupan saya sebagai pelajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan mental kepada remaja? Menurut saya kendala yang bisa saja terjadi itu adalah kurangnya koneksi antara pemberi solusinya dengan si remaja ini. Jadi banyak kesalahpahaman antara pemateri dengan si korban atau si remaja ini. Jadi sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Baik, menurut saya cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi. Edukasi ini bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan bukti nyata ataupun tidak nyata. Dari aksi nyata yang dapat dilakukan, dapat membantu para responden untuk lebih memahami tentang masalah yang. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mewawancari teman saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menurutmu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan fisik siswa di sekolah? Jadi baik, menurut saya, hal yang kurang di sekolah yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik siswa, yaitu yang pertama, jam pembelajaran yang terlalu lama. Nah, karena jam pembelajaran yang terlalu lama menyebabkan siswa pun pulang lebih lama. Dan hal tersebut dapatlah mengganggu konsentrasi siswa pada jam-jam terakhir pembelajaran yang membuat siswa merasa tertekan pada keadaan mental siswa. Selain itu juga,
tugas yang terlalu banyak dapat membuat siswa kurang beristirahat dan terganggu pada kesehatan fisik siswa. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Jadi baik. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Oke baik, untuk di SMA Katolik Surakarta sendiri, seperti yang kami sudah rasakan, begitu banyak kegiatan yang dapat mendukung kesehatan mental dan fisik siswa. Di antaranya dengan kegiatan Jumat Ceria atau olahraga bersama, yang kedua dengan bekal sehat yang selalu diadakan pada hari Sabtu. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat menambah nilai refreshing bagi kami, sehingga dapat mengurangi rasa cemas pada kesehatan mental kami. Pertanyaan nomor 3, bagaimana kamu biasanya mengatasi stres atau perasaan cemas? Oke baik, cara saya untuk mengatasi rasa stres dan cemas yang saya miliki yaitu dengan cara refreshing dan mendengar lagu. Solusi. Yang berikut pertanyaan mengenai solusi. Yang pertama, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan mental kepada remaja? Oke baik, kalau menurut pendapat saya sendiri, layanan kesehatan mental tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya kurang kesadaran dari remaja itu sendiri. Mereka tidak tahu apa dampak dari kesehatan mental jika tidak dijaga dan ditingkatkan. Hal tersebut membuat begitu banyak kendala yang dapat terjadi untuk penyuluhan tentang kesehatan mental. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, begitu banyak cara, yaitu dengan yang pertama, kita harus mencari pioneering agar masyarakat bisa melihat bukti nyata dari sosialisasi tersebut. Nah, untuk menunjukkan bukti nyata tersebut, orang-orang yang menjadi pioneering tersebut harus diundang dan membuktikan apa yang telah mereka rasakan selama melakukan sosialisasi tentang kesehatan mental tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, Iya. jiwa dan raga. Ya Bapak. Bapak, jadi ini tujuan kami di sini nih mau mewawancarai Bapak tentang terkait kesehatan mental anak Bapak begitu. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Ini yang pertama, apa yang paling membuat Bapak khawatir tentang kesehatan mental dan fisik anak Bapak? Baik, terima kasih. Yang paling membuat saya khawatir tentang kesehatan mental, mana ketakutan saya bahwa anak saya bisa menjadi stres dengan banyaknya tuntutan-tuntutan di lembaga pendidikan, baik formal maupun yang informal. Jadi kekhawatiran saya dengan banyak tuntutan itu anak-anak menjadi stres ketika ia suatu saat tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan atau apa yang menjadi tuntutan dari lembaga pendidikan. Ketakutan itu jangan sampai dia menjadi stres, dan ketika dia stres itu akan mempengaruhi fisiknya, karena bagaimana juga antara mental, antara jiwa dan raga itu sangat terkait sekali, di mana orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu akan terganggu pula pada kesehatan fisik, apalagi mengingat riwayat kesehatan fisik yang kurang begitu bagus pada waktu lalu. Ya, itu yang sangat-sangat dikhawatirkan. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak dapat membantu anak Bapak mengatasi stres atau masalah emosional? Saya dapat membantu anak-anak saya. Yang pertama itu secara rutin melakukan komunikasi by phone dengan anak-anak, itu untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka, keluhan terkait di lembaga pendidikan, terkait di asrama, itu lebih banyak mendengarkan dan memberikan motivasi pada anak-anak
agar mereka bisa lebih giat dalam proses belajar mengajar, tetapi di satu sisi juga tidak terlalu banyak memberikan tuntutan buat anak-anak menjadi stres. Jadi biarkan anak-anak berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa cukup informasi tentang kesehatan mental anak Bapak? Terkait dengan kesehatan mental, kebetulan untuk anak-anak saya memiliki cukup informasi, yaitu terkait misalnya bagaimana mereka mengatasi stres yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya mendapat cukup informasi sehingga ketika mereka misalnya mengeluh dan lain sebagainya, saya lebih banyak mendengarkan dan memberikan solusi atau kalau tidak memberikan apresiasi sehingga mereka tidak menjadi sakit atau tertekan mental. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira menurut Bapak apa yang telah dilakukan sekolah untuk lebih melibatkan orang tua dalam upaya mendukung kesehatan mental anak Bapak? Yang dapat dilakukan sekolah, semestinya sekolah juga membuat satu grup WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua terkait bagaimana perkembangan anak-anaknya di sekolah. Karena yang lebih tahu dia di sekolah itu adalah guru, sehingga bila mana ada sesuatu yang lain yang kurang memuaskan, ya bisa dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga ada kolaborasi yang baik antara orang tua dengan guru. Untuk pertanyaan selanjutnya, sumber daya apa yang menurut Bapak paling bermanfaat bagi orang tua dalam membantu anak-anak Bapak menjaga kesehatan mental? Menurut saya, sumber daya yang paling bermanfaat itu orang tua itu dituntut untuk lebih banyak mendengarkan ketimbang memberikan instruksi, memberikan nasihat. Karena bagaimanapun juga biar anak-anak itu bisa mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi harus lebih banyak mendengar anak-anak. Saya tahu anak-anak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan sendiri persoalan. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak membicarakan tentang kesehatan mental dengan anak-anak Bapak? Itu saya membicarakan kesehatan mental itu dengan lebih banyak mendengar keluhan anak-anak. Terus apabila bisa diberikan solusi, ya kita berikan solusi, tetapi kita lebih banyak mendorong anak-anak supaya mereka bisa mengeksplor dirinya untuk bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Jadi intinya bahwa sebagai orang tua kita harus lebih banyak mendengar. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya DJ Sulisyo Sarabato dari kelompok 4. Kali ini kami akan mewawancarai rekan kami. Saya kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Valeriano Putrano Alonso atau bisa akrab disapa Ivan. Saya berasal dari kelas 28. Baik Ivan, kami ingin bertanya, apa yang paling membantu dalam menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Menurut saya melakukan hobi merupakan upaya saya untuk menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kamu biasanya menghadapi stres atau perasaan cemas? Saya biasanya mengatasinya dengan berolahraga dan juga berkumpul bersama teman-teman.
apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Ya ada. Contohnya salah satu yang bisa kita lihat di belakang ini ada lapangan basket. Sekolah menyediakan fasilitas ini untuk anak-anak yang ingin mengembangkan bakat dan juga salah satunya perpustakaan. Menurut saya, Apa yang menurutmu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan fisik siswa di sekolah? sejauh ini menurut saya belum ada yang kurang. Baik, saya rasa itu saja dari kami. Semoga hasil dari responden kami ini dapat berguna untuk masyarakat sekolah. Sejauh ini bicara kesehatan mental mungkin saya belum dapati yang sefatal atau seserius itu, tapi yang kayak mengarah atau menjadi awal mula dari kesehatan mental itu ada. Terus poin tadi yang saya mau bilang adalah mungkin waktu, kedua situasional, yang ketiga tenaga. Kenapa dari ketiga itu? Karena satu soal waktu, keterbatasan karena cuma berdua, saya di liburan saja. Yang kedua situasional, kalau misalnya saya mau masuk ke kelas untuk mungkin membawakan materi kesehatan mental, tapi berhadapan lagi dengan situasi mungkin anak ada yang bermasalah di sana. Jadi saya harus itu dulu lepas layanan. Ketiga tenaga, kenapa jadi kami cuma berdua? Keterbatasan sekali untuk memberikan pelayanan. Apa yang membuat Pak Guru khawatir tentang kesehatan mental siswa di kelas? Khawatir saya pasti sebagai guru khawatir karena kita tidak tahu bentuk kesehatan mental seperti apa yang anak lalu ini pasti beda-beda. Efeknya, dampaknya dan tiap cara menghadapi itu beda-beda. Jadi kalau mau bilang khawatirnya saya adalah dalam hal segi kontrol saja. Saya sendiri berurusan dengan hampir 1000 lebih, masing-masing siswa punya permasalahan yang beda-beda. Bagaimana Pak Guru mengelola stres yang mungkin Pak Guru alami sebagai seorang guru? Buat guru di sekolah banyak, paling ya akhir pekan atau misalnya Sabtu paling kalau apa janjian dengan teman angkatan, teman kerja, paling duduk tidak minum oke. Tidak, kadang-kadang kita di sini nih saya kental sekali dengan kalau sudah duduk mau gisa-gisa paling oke, tapi tidak. Maksudnya kalau mau untuk stres begini mungkin lebih ke tempat biasa duduk cerita, kelakar, ketawa sampai agak jam 12 agak lewat karena kebetulan malam minggu jadi agak ngaret sedikit baru pulang. Gitu. Guru, kita akan lanjutkan ke solusi. Program atau kegiatan apa yang telah Pak Guru lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa? Secara program ini skalanya besar, tingkatannya besar, lalu memang sejauh ini memang belum dari kami, tapi harapan saya berharap bahwa ke depan kalau bisa dalam lintas desa mungkin bisa ada sosialisasi yang bisa mengadakan narasumber yang berkaitan dengan kesehatan mental ini lebih khusus ke orang yang psikologi, apalagi psikiater, mungkin dokter kejiwaan yang bisa menghadirkan poin-poin ini. Kemudian kalau untuk sederhana yang sudah saya buat mungkin hal kecil adalah setiap perjumpaan di kelas mungkin bicara dengan anak-anak, hal-hal yang mengenai kesehatan mental juga, lalu perjumpaan dengan anak yang mungkin ada terkait masalah yang mungkin tentang masalah apa saja mereka hadir, ngomong juga secara pribadi dengan pribadi. Terus kalau mereka yang mau datang sendiri juga saya juga Dukungan apa yang Pak Guru butuhkan dari sekolah atau komunitas guru lebih efektif dalam mendukung kesehatan mental siswa? Oke, dukungan saya kira kembali ke pertanyaan sebelumnya yang saya sudah jawab. Dukungan saya rasa ini ke depan bisa dari kami meminta kesediaan dari sekolah untuk mendukung kegiatan misalnya sosialisasi tadi, menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan ini. Terus tidak yang kalau biasanya kalau kita datangkan orang terus hadirkan dengan orang banyak terus hanya bicara-bicara, saya mungkin tidak, tapi kalau saya minta adalah langsung dengan diskusi saja, diskusi langsung ditanyakan, oh saya misalnya ke orang tua ini atau misalnya guru kan saya tahu ini langsung dijawab. Jadi seperti itu, lebih ke podcast gitulah, tapi dalam skala besar, satu orang yang jadi apa terus narasumber terus banyak orang yang memberikan pertanyaan. Apa yang menurut Pak Guru menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kesehatan
kendala utama ya. Balik lagi, kalau awal kita sudah omong juga kendala sudah pasti tadi. Saya balik lagi jelaskan, tekankan lagi waktu tenaga guru situasional itu. Mungkin dari ketiga itu tuh sudah menurut saya sejauh ini saya rasa itu mungkin seperti itu untuk bisa menghadapi untuk bisa dengan anak berkaitan dengan bisa. Siap, sukses buat tugasnya.